easy to figure you out. The fact that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy is what I'm about. Do I want you, or do I want the commitment? Do I like that you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salwa David K dari kelas C Prodi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya. Manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, bahasa Latin untuk manusia, yang merupakan sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Manusia juga sebagai makhluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Pengertian dari lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas komponen makhluk hidup bernyawa dan memiliki wujud makhluk hidup. Sedangkan lingkungan abiotik adalah seluruh benda mati atau yang tidak bernyawa, namun memiliki manfaat atau pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling kita dan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, lingkungan alam, dan kedua, lingkungan buatan. Lingkungan alam memiliki beberapa domain seperti litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang terbentuk karena proses alam, misalnya seperti pegunungan, sungai, dan hutan. Ialah bentuk dari lingkungan alam. Ada 3 faktor mempengaruhi lingkungan alam, seperti geologi, posisi dan aspek, serta iklim. Lingkungan alam terbagi menjadi 2, yang pertama lingkungan darat dan kedua lingkungan air. Lingkungan darat meliputi padang rumput, gunung, bukit, lembah, hutan, dan stepa. Dan kedua lingkungan air terdiri dari danau, sungai, laut, dan rawa. Terdapat cara untuk menjaga sebuah lingkungan alam, seperti yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, hindari tebang liar. Ketiga, tidak membuang bahan kimia di sungai. Keempat, membuang terasering di pegunungan. Kelima, mengurangi pembuangan asap kimia. Pengertian lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan tersebut sering dilakukan juga mengubah lingkungan, sehingga mempengaruhi kehidupan sebagai suatu ekosistem. Adapun manfaat dari lingkungan buatan antara lain yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, sebagai tempat rekreasi atau hiburan. Ketiga, menyimpan cadangan air. Keempat, sebagai sarana edukasi. Kelima, penunjang ekonomi masyarakat. Dan keenam, sebagai pembangkit listrik. Terdapat contoh lingkungan buatan antara lain sawah, taman, bendungan, tambak, jalan, sekolah, mal atau pasar, dan lain sebagainya. Serta terdapat jenis ancaman lingkungan buatan terhadap lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, serta pencemaran laut. Pengertian tentang lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah manusia baik secara individu atau perorangan maupun kelompok yang ada di luar diri kita seperti keluarga, teman, penduduk sekampung, sampai manusia antar bangsa yang berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan kehidupan kita. Dalam lingkungan sosial terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara 2 orang atau lebih, yang dalam hubungan tersebut perilaku atau tindakan seseorang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial yaitu imitasi, yaitu meniru perilaku dan tindakan orang lain. Proses imitasi dapat berarti positif, yaitu mempertahankan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.
Kedua, sugesti, yaitu suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Yang ketiga, terdapat identifikasi, yaitu mempersamakan dirinya dengan orang lain. Bagi seorang anak laki-laki akan mengidentifikasikan dirinya dengan ayah, begitu juga anak perempuan dengan ibunya. Dengan demikian, identifikasi lebih mendalam dibanding dengan sugesti atau imitasi. Dan keempat, terdapat simpati, yaitu perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional. Dalam lingkungan sosial terdapat nilai dan norma yang mengatur hubungan antar komponen tersebut agar lingkungan sosial dapat terjaga dan terpelihara dari berbagai masalah dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya. Nilai merupakan sesuatu yang sangat dihargai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan nilai, masyarakat memiliki pedoman tentang apa yang dianggap baik atau benar dan buruk atau salah bagi kehidupan. Nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat terbagi dalam 3 jenis, yakni yang pertama, nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Kedua, nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi masyarakat untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitasnya. Ketiga, nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.